Shalom dan salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian Sabtu 12 Desember 2020. Bacaan kita hari ini dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuntun dan bimbing kami Tuhan untuk selalu melakukan apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, melayakkan memampukan kami untuk memahami firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Berbalik melakukan perintah. Tema kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita memiliki pengalaman seperti perumpamaan dalam perikop bacaan kita hari ini. Entah kita pernah menolak perintah orang tua atau pernah mengatakannya, tetapi kita tidak melakukannya. Dalam perikop ini, anak sulung mempunyai hati yang jahat dan tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Tetapi dari luar, dia terlihat sebagai anak yang taat dan mengatakan ya terhadap perintah ayahnya. Namun selanjutnya, ia tidak melakukannya. Pada sisi lain, Yesus mengatakan sikap anak bungsu yang dengan tegas mengatakan tidak terhadap perintah ayahnya. Namun selanjutnya dia justru menyelesaikan dengan baik tugas-tugas yang diperintahkan ayahnya. Anak sulung menggambarkan sikap golongan Farisi dan golongan tua-tua yang begitu tekun dengan pekerjaan mereka di bait suci, yang kelihatan ketat di dalam menjalankan perintah Tuhan, namun mereka tidak melakukannya. Di samping itu, mungkin ada orang yang kelihatan jahat, tetapi justru dia
yang cepat mengubah arah hidupnya masuk ke dalam pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini kita selalu menolak dan mengabaikan segala yang Yesus sampaikan kepada kita. Namun kita butuh proses dalam menjalani kehidupan yang akhirnya melahirkan kesadaran baru untuk berbalik melakukan apa yang Yesus kehendaki. Karena itu, jangan membuat hidup terbeban dalam kesalahan yang telah kita lakukan. Jadilah seperti anak bungsu yang memasuki sebuah proses kehidupan yang dalam perjalanan hidupnya menemukan titik kesadaran yang membuatnya berbalik untuk melakukan perintah Bapanya. Dalam kelemahan kita, tetaplah berupaya menemukan kehendak Tuhan dengan berbalik melakukan perintahnya atau perintah Tuhan. Tuhan menuntun kita. Amin. Marilah kita tenang dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk terus membuka hati, mau mendengar dan melakukan apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya. Tuhan, berkati kami yang menikmati firman-Mu hari ini. Dalam tangan kuasa kasih-Mu kami bawa hidup dan seluruh kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mohon senantiasa kasih dan segala berkat-Mu bagi segenap jemaat Tuhan di Jemaat Terama. Tuhan memberkati dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Tuhan juga tolong dalam menghadapi berbagai beban dan pergumulan hidup. Tuhan, kekuatan umat-Mu menghadapi setiap beban dan pergumulan ini, apapun yang dialami umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengucap syukur, menikmati kasih kebaikan Tuhan apapun bentuknya, yang berulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit, naik pangkat, lulus ujian, dikaruniai anak, cucu, dan berbagai hal yang baik. Tuhan boleh nyatakan bagi umat-Mu, umat-Mu boleh bersyukur. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di jemaat ini. Tuhan memberkati agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Juga dalam persiapan-persiapan untuk ibadah hari Minggu, Tuhan juga menuntun, membimbing, dan memberkati. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam beban pergumulan sakit penyakit. Lawat mereka Tuhan, pulihkan dan sembuhkan. Yang sakit dan dirawat di rumah sakit, maupun yang dalam upaya pemulihan dan penyembuhan di rumah masing-masing. Tuhanlah harapan sandaran umat-Mu. Kepadamu kami datang berseru dan memohon pertolongan-Mu. Ya Tuhan, berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami, utamanya dalam upaya memulihkan ekonomi, juga dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kekuatan dan penolong kami. Kami juga terus berdoa, mohon kekuatan penghiburan sejati bagi jemaat yang berduka. Tuhanlah kekuatan dan sumber penghiburan sejati. Bagi saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan tuntun dan tunjukkan untuk mereka. Demikian ya Tuhan,
yang menuntut ilmu, berikan hikmat akal dan kemampuan agar mereka sukses. Ya Tuhan, juga orang tua kami para lansia topang dan kuatkan mereka senantiasa. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Tuhan memberkati agar terus berjalan dengan baik, selesai pada waktunya. Ya Tuhan Bapa Surgawi, ini kami, ampuni dosa-dosa dan salah kami Tuhan. Kasihani kami, Tuhan mau mendengar, menyambut dan menyempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami, yang senantiasa menuntun, menolong dan memberkati kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas.